Iya, jadi kali ini gue mau ngebahas soal teori konspirasinya Neil Armstrong. Kalian pasti tahu Neil Armstrong orang yang pertama kali menginjakan kakinya di bulan. Gue mau tahu gitu kan, banyak kontroversi gitu soal foto-fotonya yang beredar. Makanya langsung aja kita ke videonya. Soal teori konspirasinya Neil Armstrong tentang pendaratan dia ke bulan memunculkan banyak sekali teori konspirasi. Contoh-contohnya, yang pertama, kejanggalan itu adalah bintang tidak terlihat di bulan. Kejanggalan kedua yaitu bendera Amerika Serikat terlihat berkibar. Kejanggalan ketiga, mustahil melewati radiasi sabuk Van Allen. Kejanggalan keempat, tidak ada misi lanjutan ke bulan. Dan kejanggalan-kejanggalan lainnya yang memunculkan teori konspirasi tersebut. Lanjut ke ceritanya, sutradara kenamaan Stanley Kubrick, dia juga kena tuduhan soal merekayasanya pendaratan di bulan. Semata karena magnum opusnya tahun 2001, filmnya itu A Space Odyssey, dianggap kelewatan realistis sebagai sebuah produksi fiksi. Teori mereka sebagaimana pernah dicatat Guardian kurang lebih begini. Pada 1968, Stanley diam-diam didekati NASA untuk memintanya menyutradai 3 adegan pendaratan di permukaan bulan. Stanley bekerja selama 16 bulan di dalam set khusus di Huntsville, Alabama untuk menciptakan rekaman misi Apollo 11 dan 12. Namun sebagaimana teori konspirasi lain, tuduhan tersebut hanyalah cocok logi tanpa disertai bukti yang kuat. Alih-alih NASA menyewa Stanley, kenyataannya Stanley lah yang menyewa 2 anggota NASA, Frederick Otway dan Harry Lenz, selama produksi film tersebut. Semua bermula pada tahun 1974. Ketika Bill Cushing, seorang wartawan dan pegawai bagian hukum masyarakat kontraktor NASA, menerbitkan buku berjudul We Never Went to the Moon. Buku tersebut menyimpulkan bahwa Amerika telah memalsukan pendaratan di bulan berdasarkan hasil investigasi pada rekaman dan foto-foto yang dirilis oleh NASA. Sejak terbitnya buku tersebut, buku dengan tema serupa yang kelak diikuti dengan berbagai situs web. Jadi makin banyak bermunculan. Berbagai contoh teori konspirasi tersebut pun terus dibantah, seperti misalnya bagaimana bendera Amerika Serikat tetap terus berkibar di lingkungan hampa udara. Dan kejanggalan ini dibantah menurut Michael Rich, astronom University of California. Bendera menjadi kusut atau bergelombang karena tenaga yang dikeluarkan Armstrong dan astronot Buzz Aldrin saat menancapkan tiang ke daratan. Bentuknya tidak berubah karena gravitasi bulan 6 kali lebih rendah dibandingkan bumi. Jadi gravitasi bulan itu 6 kali lebih rendah ya. Sementara tentang kenapa jejak kaki Aldrin tetap bertahan, kendati pun situasi di bulan sangat kurang lembab, Mark Robinson lagi-lagi membantah soal kejanggalan ini. Dia memberikan penjelasan ilmiahnya, tanah bulan tertutup lapisan batu dan debu yang sangat halus dan mudah terkompres yang dinamakan regolith. Lantaran partikel tanah juga kohesif dan tidak adanya atmosfer di bulan, maka jejak kaki Aldrin akan tetap bertahan di sana bahkan hingga jutaan tahun kemudian. Serangkaian foto yang diambil lunar dan diperlihatkan NASA pada tahun 2012 sejatinya telah menjadi bukti kuat bahwa pendaratan di bulan memang terjadi. Salah satunya adalah foto tempat pendaratan Apollo 11 yang masih menampakkan bekas pada tanah hingga tetap bertahannya bendera AS yang ditancap 6 awak kala itu. Armstrong pun diisukan telah pindah agama ke Islam usai mendarat di bulan. Tidak jelas begitu dari mana sumber hoax ini. Kabar itu konon muncul ketika ia mengunjungi Mesir pada tahun 1970. Adapun isu lain merujuk kepada kunjungan ke sebuah masjid di Turki yang juga pernah didatangi oleh Malcolm X, lagi melibatkan sebuah lagu berjudul Gema Suara Azan di Bulan yang ditulis oleh seorang penyanyi Indonesia bernama Suhaimi. Semula Armstrong tidak pernah benar-benar mengklarifikasi atau menyanggah kabar tersebut. Namun karena rumor tersebut terus meluas dan dipercaya, pemerintah AS pun bahkan turut bereaksi. Hingga pada tahun 1983, Kementerian Luar Negeri AS mengirimkan surat ke seluruh kedutaan dan konsultannya di negara-negara berpenduduk muslim yang kurang lebih berisi sanggahan terkait rumor tersebut. Hanya saja cara tersebut tak cukup untuk meredam isu yang terus bergulir dan bahkan berkembang ke cerita yang baru lagi. Para awak Apollo 11 menemukan bahwa bumi memancarkan cahaya dan konon bersumber dari Ka'bah. Untuk menunjukkan betapa Mekah adalah pusat dunia dan agar orang meyakini bahwa AS akan malu jika pahlawan terbesarnya ternyata seorang muslim.
Dalam biografinya First Man: The Life of Neil Armstrong, Armstrong sendiri telah menjelaskan bahwa sejak muda ia sudah mendakwa sebagai seorang deis, kepercayaan filosofis yang menyatakan bahwa Tuhan ada sebagai suatu sebab pertama yang tidak bersebab. Maksudnya dia seperti itu, yang bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta, tetapi tidak ikut campur dengan dunia yang diciptakannya. Hingga Armstrong wafat pada tahun 2012 tanggal 25 bulan Agustus. Lalu berbagai teori konspirasi yang menyebutkan bahwa pendaratan di bulan adalah hoax. Ya, masih tetap bertahan gitu soal pemberitaan itu, dan dipercaya segelintir orang, entah sampai kapan. Itu aja penjelasan singkat gua soal teori konspirasinya Neil Armstrong. Bagaimana pendapat kalian soal teori konspirasi ini? Jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Segitu aja penjelasan dari gua. Terima kasih.